rumah Alferi, aku mendapati dan mencurigai mengunci. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Rumah ini tidak pernah bisa dibuka, dan aku sedang mencari orang itu. Insting Dominic mulai menangkap sesuatu yang selama ini luput dari pengawasannya. Sedikit demi sedikit matanya terbuka. Blade gemetar ketika ketahuan bahwa dia menyembunyikan pergerakan tadi malam. Pagi itu suasana rumah keluarga Alferi terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena perang diam-diam yang akhirnya mulai bergerak ke permukaan. Perang antara Casarius dan Alferi kini benar-benar memasuki babak baru. Kali ini bukan lagi sekadar adu strategi biasa, melainkan adu kepintaran memainkan peran. Semua orang mulai memakai topeng. Semua pura-pura tidak tahu apapun. Padahal di balik senyum dan ketenangan yang diperlihatkan, masing-masing sedang menyimpan rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Dan untuk pertama kalinya, insting Dominic mulai menangkap sesuatu yang selama ini luput dari pengawasannya. Sedikit demi sedikit matanya terbuka. Ia akhirnya sadar kalau kepatuhan Ares selama ini ternyata hanyalah sandiwara sempurna. Semua sikap tenang, semua kepatuhan, bahkan semua langkah yang terlihat tunduk ternyata hanya bagian dari permainan panjang yang disusun dengan sangat rapi. Kesadaran itu jelas membuat Dominic murka, karena artinya selama ini ia sedang dipermainkan oleh cucunya sendiri. Dan ketika Dominic mulai sadar bahwa situasi sudah keluar dari kendalinya, satu nama langsung muncul kembali di pikirannya. Merv, sosok yang selama ini dianggap paling ahli menghadapi permainan licik seperti ini. Tinggal menunggu waktu saja sampai Dominic benar-benar memanggil kembali kemampuan pria itu untuk membalik keadaan. Di sisi lain, keadaan juga mulai memaksa semua pihak bergerak lebih cepat. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, mana yang akan datang lebih dulu? Perintah lanjutan Dominic, atau justru Harry dan Ole akhirnya duduk bersama lalu saling jujur bahwa tujuan mereka sebenarnya sama. Karena jika keterlambatan terus terjadi, keadaan bisa berubah lebih buruk. Dominic jelas tidak akan tinggal diam. Apalagi jika ia mulai memakai Blade sebagai alat ancaman. Pagi itu ketidakhadiran Ares, Cassandra, dan Excel di meja makan langsung memancing kecurigaan besar. Dominic yang biasanya tenang perlahan mulai menunjukkan wajah dinginnya. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Albert sudah beberapa kali mengetuk pintu kamar Ares dan Excel sejak pagi buta, tapi tidak ada jawaban sedikitpun. Matthew juga sudah mencoba menghubungi nomor ketiganya berkali-kali, namun semuanya tidak bisa dihubungi. Keheningan itu terlalu aneh. Dominic langsung memerintahkan tim IT untuk melacak lokasi mereka. Namun hasil yang muncul justru terasa lebih mencurigakan. Sinyal ketiganya menunjukkan posisi yang masih berada di dalam rumah. Normal, terlalu normal, dan justru disitulah Dominic sadar kalau seseorang sedang bermain dengannya. Ada hacker handal yang sengaja memanipulasi seluruh jalur komunikasi. Semua dibuat terlihat biasa saja seolah tidak ada pergerakan apapun sejak malam tadi. Dominic langsung bergerak menuju ruang pengawasan CCTV. Tapi keadaan di sana malah membuat suasana semakin menegangkan. Bukan hanya rekaman semalam kosong tanpa aktivitas mencurigakan, beberapa petugas yang berjaga pagi itu ternyata bukan orang yang bertugas semalam. Pergantian itu terlalu mendadak, dan ketika Dominic mengetahui bahwa 8 penjaga pengganti itu merupakan anak buah Beat, suasana langsung berubah mencekam. Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Semalam disebut berjalan normal tanpa kejadian aneh sedikitpun. Jawaban yang terlalu rapi. Jawaban yang justru membuat Dominic semakin yakin bahwa pengkhianatan sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Meski ia belum menemukan 8 anak buahnya yang hilang yang sebenarnya sedang disembunyikan dalam keadaan pingsan di kamar Blade, Dominic sudah mencium semuanya. Tanpa banyak bicara, Dominic langsung mengambil langkah yang membuat semua orang bergidik ngeri. Ia memerintahkan seluruh keluarga 8 penjaga itu untuk dipanggil ke rumah. Anak-anak mereka, istri mereka, bahkan orang tua mereka sekalipun. Bukan untuk diberi perlindungan, melainkan dijadikan sandera hidup. Itulah cara Dominic bekerja, menekan lawan lewat orang-orang yang mereka sayangi. Namun ternyata bukan hanya mereka yang terseret ke dalam pusaran berbahaya itu. Oka, pelayan pribadi Blade, ikut masuk dalam daftar target Dominic. Meski belum memiliki bukti nyata, Dominic yakin Blade pasti memerintahkan Oka melakukan sesuatu semalam. Pagi itu kedua orang tua Oka dipanggil menghadap Dominic. Dan di hadapan mereka, Dominic memainkan aktingnya dengan sangat sempurna. Ia memberikan senyum hangat, pujian, bahkan menjanjikan kenaikan gaji Oka hingga 10 kali lipat. Tidak hanya itu, ada bonus kendaraan dan undangan khusus menghadiri pesta kebun keluarga. Semua terdengar seperti hadiah besar. Orang tua Oka pun langsung bahagia luar biasa. Mereka tersenyum penuh bangga tanpa menyadari bahwa nyawa mereka sebenarnya sedang dijadikan taruhan. Sementara di sudut ruangan, Oka hanya bisa menahan tangis dalam diam. Tak lama kemudian Blade dipanggil masuk.
Dan disitulah semuanya terasa semakin mengerikan. Blade dipaksa menyaksikan sendiri bagaimana Dominic memainkan peran sebagai wanita tua yang ramah dan penuh perhatian. Senyum lembut itu terlihat hangat di mata orang lain, tapi bagi Blade senyum itu jauh lebih menyeramkan daripada ancaman terbuka. Karena Blade tahu persis siapa Dominic sebenarnya. Wanita tua itu tidak pernah memberi ancaman kosong. Bahkan untuk menghancurkan darah dagingnya sendiri pun ia tidak akan ragu jika merasa dikhianati. Wajah Blade langsung pucat ketika menyadari bahwa bukan cuma orang tua Oka yang dikumpulkan. Beberapa keluarga anak buahnya juga sedang dijemput untuk dibawa ke rumah utama. Saat itu Blade sadar satu hal, nasib semua orang kini berada di tangannya. Ia harus memilih, berterus terang kepada Dominic tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam, atau tetap diam lalu menyaksikan keluarga anak buahnya jadi korban. Namun permainan Dominic belum selesai. Tugas pertama yang diberikan pada Blade pagi itu terdengar sederhana. Ia hanya diminta menelepon Excel dan membujuknya agar segera pulang. Tapi jebakan sebenarnya ada pada perintah berikutnya. Blade harus merahasiakan bahwa Dominic sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Ia dipaksa ikut bersandiwara. Blade harus membuat Excel percaya bahwa situasi masih aman. Bahwa rencana mereka belum tercium sedikit pun. Dominic ingin ketiganya tetap lengah. Tetap merasa semua berjalan sesuai rencana tanpa sadar bahwa setiap langkah mereka kini sedang diawasi lebih ketat dari sebelumnya. Dan ancamannya sangat jelas. Jika Blade gagal membawa Excel pulang, keluarga anak buahnya yang akan menerima akibatnya. Mau tidak mau Blade akhirnya berubah menjadi agen ganda. Begitu juga dengan Oka dan semua orang yang ikut terseret dalam permainan ini. Mereka dipaksa memilih antara kesetiaan, atau keluarga mereka sendiri. Dengan tangan gemetar Blade akhirnya keluar dari ruangan dan buru-buru mencoba menghubungi nomor Excel. Berkali-kali ia menelepon, namun tetap tidak tersambung. Keadaan semakin membuatnya panik. Di saat bersamaan Matthew datang menghampiri dengan tatapan penuh curiga dan amarah. Ia yakin Blade pasti mengetahui sesuatu tentang hilangnya Excel. Blade yang sudah tertekan sejak tadi langsung membantah keras. Suaranya meninggi bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa takut yang terus menghimpit dadanya. Ironisnya, kali ini Blade memang benar-benar tidak tahu keberadaan mereka. Dan untuk pertama kalinya Matthew mempercayai sumpahnya. Dengan memakai ponsel Matthew, mereka mencoba menghubungi nomor Ares. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Keheningan itu kini terasa semakin menakutkan. Sementara di tengah semua kekacauan itu, satu pikiran terus berputar di kepala Blade. Apa yang akan terjadi pada keluarga anak buahnya nanti, kalau semua ini gagal?